Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Kembali lagi bersama saya Cindy Dakrus dalam Sarapan Rohani STT Paulus Jakarta. Pagi ini saya akan membagikan firman Tuhan. Sebelum itu saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga pagi hari ini Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk mendengarkan sedikit dari kebenaran firman-Mu. Karena Tuhan tolong dan memberkati, biarlah firman-Mu ini dapat bertumbuh dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini saya pilih bagi kita terdapat dalam Yehezkiel pasalnya yang ke-18 ayat yang ke-25 hingga ayatnya yang ke-27. Firman Tuhan berkata demikian, "Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu hai kaum Israel, apakah tindakanku yang tidak tepat ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya." Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri tema tindakan pertobatan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, tindakan merupakan suatu peristiwa yang dilakukan oleh seseorang untuk suatu tujuan, dipandu dari niat orang tersebut. Ya, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, seringkali kita berkata bahwa kita telah bertobat. Namun kita perlu benar-benar mengintrospeksi diri kita. Apakah pertobatan yang kita lakukan merupakan pertobatan yang sungguh-sungguh atau tidak? Ya, pada kesempatan pagi hari ini kita akan sama-sama melihat dua tindakan dalam pertobatan menurut Alkitab. Tindakan yang pertama adalah pertobatan yang palsu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pertobatan yang palsu didefinisikan sebagai pertobatan yang tidak sungguh-sungguh. Alkitab menjelaskan bahwa murtad merupakan satu pertobatan yang tidak sungguh-sungguh. Nah, dalam ayatnya yang ke-26 kita dapat melihat bahwa ayat ini ditujukan kepada setiap orang yang telah percaya dan telah mengetahui tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, saat ini kita mengatakan bahwa kita telah bertobat. Namun, seringkali keadaan atau situasi membuat kita berbalik dari kebenaran dan menjadi murtad. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang yang telah mengaku percaya kepada Yesus Kristus, seharusnya kita sudah mempunyai komitmen yang kokoh, sehingga kita tidak mudah untuk berbalik dari kebenaran mengenai Allah. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, tindakan yang kedua adalah tindakan pertobatan yang benar dan sungguh-sungguh. Pertobatan yang sungguh-sungguh ini digambarkan seperti orang fasik yang bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Atau seseorang yang sudah sadar akan kebenaran firman Tuhan dan berkomitmen untuk percaya kepada Tuhan. Nah, dari ayatnya yang ke-27 kita mau belajar bahwa pertobatan yang sungguh-sungguh akan mendapatkan keselamatan. Walaupun sulit dan tidak semudah seperti kita membalikkan telapak tangan. Namun saat kita sudah menentukan titik untuk bertobat, maka semuanya akan dipermudah oleh Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari firman Tuhan ini kita mau sama-sama belajar untuk bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena pertobatan yang sungguh-sungguh akan mendapatkan imbalan yang besar dari Allah berupa keselamatan. Ya, sama seperti sebuah tunas yang baru tumbuh, begitupun dengan kehidupan kita saat kita sudah bertobat dan diselamatkan. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita semua. Amin.